Kisah dimulai dengan menampilkan tim medis merawat para tentara yang terluka dalam salah satu pertempuran di Perang Dunia Pertama. Ditampilkan seorang perwira yang tertembak sebanyak 3 kali, namun ketika dokter mengambil semua peluru di tubuh si perwira, ternyata jumlahnya ada 4 dan diketahui bahwa peluru terakhir bukanlah buatan Jerman dan tampaknya terbuat dari perak. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apaan sih bang? Perkara peluru aneh aja pakai apa yang sebenarnya terjadi? Ya dong, setiap peristiwa pasti ada sebab, ada akibat. Maka dari itu, mari bersama-sama. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Pintar. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, setiap langkah membawa dampak, maka berpikirlah bijak sebelum bertindak. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Curse, rilis di tahun 2021, disutradarai oleh Sean Ellis, dan dibintangi oleh para aktor yang mungkin ya, sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, daripada kelamaan, langsung saja kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Adegan berpindah ke masa lalu, ke akhir abad ke-19, tepatnya 35 tahun yang lalu. Saat itu, baron atau bangsawan bernama Seamus Lauren tinggal bersama keluarga yang terdiri dari istri, Isabel, serta 2 anak mereka, Charlotte dan Edward. Tak jauh dari rumah mereka, sekelompok gipsi tiba dengan gerobak-gerobak dan mulai mendirikan camp, bersiap menghadapi badai besar yang akan datang. Seorang wanita gipsi bernama Elma memberikan segenggam koin kepada suaminya, Romano, dan meminta untuk melelehkan koin-koin perak itu. Romano pun mencairkan, lalu membentuknya menjadi taring-taring, semacam gigi palsu menyeramkan, dan mulai diletakkan oleh Elma pada altar. Malam harinya, Charlotte dan Edward penasaran dengan para orang dewasa yang sedang berkumpul dan berusaha menguping pembicaraan mereka. Ternyata mereka sedang membahas soal kedatangan kelompok gipsi yang mengklaim sebagian tanah di daerah itu milik mereka. Seorang pendeta mengakui bahwa memang ada catatan resmi yang membenarkan klaim gipsi, tapi dia juga mengatakan bahwa catatan itu mudah dimanipulasi dan dia pun menyarankan agar mereka menyewa tentara bayaran untuk mengusir para pendatang, bahkan jika perlu dengan ancaman. Keesokan harinya, kelompok baron mendatangi perkemahan gipsi untuk menjalankan rencana tersebut. Namun dalam hitungan menit, suara tembakan terdengar dan segera perundingan berubah menjadi pembantaian. Para gipsi yang dikepung tak memiliki jalan untuk melarikan diri dan keluarga baron terus menembaki sekaligus membakar tenda-tenda yang ada. Setelah semuanya hancur, kelompok baron sempat berpose untuk difoto sebagai bentuk perayaan atas apa yang mereka anggap kemenangan. Elma dan Romano berhasil ditangkap, sementara para tentara bayaran menyita gigi perak buatan mereka. Salah satu anak buah Seamus mulai menghina kepercayaan para gipsi dan mengeluhkan kehadiran mereka, menyebut bahwa mereka datang meski tahu tanah itu sudah dimiliki. Lalu yang lain sebenarnya tertarik dengan gigi perak itu, tapi karena kebenciannya yang besar terhadap para gipsi, akhirnya diputuskanlah benda itu dikubur bersama pemiliknya. Namun sebelum itu, Elma dipaksa menyaksikan nasib tragis suaminya. Setelah kedua tangan dan kaki dipotong, Romano diikat di sebuah salib dengan kepala ditutupi karung goni, lalu diangkat di tengah ladang dan dibiarkan tergantung seperti orang-orangan sawah. Segera setelah itu giliran Elma yang dikubur hidup-hidup sambil menggenggam erat kotak berisi gigi perak yang melafalkan sesuatu seperti mantra. Come on, Sementara itu di rumah Seamus, kedua anaknya bernyanyi riang, sama sekali tidak tahu kengerian yang terjadi tak jauh dari rumah mereka, semua atas perintah sang ayah. Malam harinya, Charlotte mengalami mimpi buruk tentang orang-orangan sawah yang bisa menggerakkan kepalanya sendiri, dan dalam mimpi tersebut, Charlotte melihat dirinya menggali di tanah dekat tempat itu.
Adegan berpindah menampilkan di sebuah bar dan penginapan, seorang ahli patologi bernama John McBride tiba. Selain meminta kamar, ia juga bertanya-tanya tentang laporan soal keberadaan kaum Gypsy di wilayah tersebut. Namun bartender menghindari pertanyaan itu dan justru menaruh curiga kepada John. Tak lama berselang, Letnan Alfred dari kepolisian setempat menghampiri untuk menyapa. Dari pertemuan ini terlihat bahwa mereka berdua sudah saling kenal. Alfred mencoba menyelidiki apa tujuan kedatangan John, namun John menjawab dengan sangat hati-hati agar tidak lagi terjadi kecurigaan. Keesokan harinya, Edward bermain dengan pedang mainannya di halaman seperti biasa dan saat itu dia melihat asap atau kabut aneh. Bocah itu pun mencoba mengikuti sampai akhirnya tiba di dekat orang-orangan sawah di mana ia mendengar bisikan-bisikan suara wanita. Edward kemudian mulai menggali tanah sekitar dan menemukan sebuah kotak berisi gigi perak. Seketika ia mendapat penglihatan tentang Elma yang melayang di udara dan wanita Gypsy itu mulai mendekat dengan cepat. Saat Elma hendak menyentuh, barulah Edward terbangun dan menyadari bahwa semua hanya mimpi buruk. Namun tak disangka-sangka, entah bagaimana Edward kini berada di halaman rumah. Adegan berpindah lagi menampilkan keesokan harinya, seorang pemuda bernama Timmy mengatakan ingin menunjukkan sesuatu kepada Charlotte dan teman-teman. Tapi ia meminta mereka semua bersumpah untuk merahasiakan, karena jika Seamus sampai tahu, keluarganya bisa diusir. Saat tiba di dekat orang-orangan sawah, Edward mengatakan bahwa para tetua desa sebenarnya melarang anak-anak mendekati tempat itu. Timmy merespon bahwa larangan itu mulai berlaku sejak daerah itu disita. Lalu Timmy pun bertanya tentang mimpi aneh orang-orangan sawah, dan semua anak-anak pun mengaku mengalaminya. Timmy kemudian nekat menggali tanah di sekitar sesuai seperti dalam mimpi, di mana ia menemukan kotak. Tangannya gemetar saat membuka, dan seketika seperti ada yang merasuki dalam diri, memaksa Timmy untuk mengenakan gigi perak tersebut. Lalu setelah menyeringai, Timmy pun tiba-tiba menyerang Edward. Dan di saat yang sama, Edward segera meminta sang kakak untuk pulang dan melaporkan hal ini. Setelah Edward dibawa pulang, seorang dokter didatangkan. Dari hasil pemeriksaan, dokter menjelaskan bahwa Edward digigit oleh hewan buas, tapi Charlotte membantah karena itu tidak benar. Malam harinya, Charlotte kembali mengalami mimpi buruk yang sama. Ia terbangun karena suara aneh dari kamar adiknya. Saat masuk, ia melihat Edward seperti sedang panik. Ketika mengangkat selimut, Charlotte mendapati tubuh Edward seolah dikuasai oleh sesuatu yang menyerupai akar-akar tanaman. Eddie. Gadis itu pun berteriak memanggil orang tuanya. Seamus segera masuk ke kamar dan mendapati tempat tidur Edward kosong, hanya tersisa noda darah pada spray. Pintu rumah bagian depan terbuka, namun Edward tak terlihat. Seamus pun mengerahkan warga untuk menyisir hutan. Charlotte tampak gelisah ketika melihat Timmy ikut menjadi relawan pencari, tapi ia memilih diam. Pencarian pun tidak membuahkan hasil, dan Isabel sangat terpukul karena kehilangan putranya. Beberapa hari kemudian, Letnan Alfred mengetuk pintu kamar John McBride dan memintanya membantu menyelidiki kasus hilangnya Edward. Alfred akhirnya mengaku bahwa ada insiden yang berkaitan dengan kaum Gypsy. Sementara itu, di gereja, Timmy mengajak Charlotte bicara secara pribadi. Ia mengaku tidak ingat kejadian waktu itu. Charlotte menceritakan kembali semua yang terjadi dan menjelaskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan hal sebenarnya kepada orang dewasa karena mereka sudah bersumpah untuk merahasiakan. Timmy terlihat sangat terguncang, lalu mulai membaca beberapa bagian dari Alkitab dan mulai mempercayai bahwa gigi yang mereka temukan dibuat dari koin perak yang diterima oleh Judas. Timmy merobek halaman kitab itu sambil mengatakan bahwa ia telah meninggalkan gigi perak di tanah suci atau gereja, namun ternyata hal itu tetap tidak mampu mengangkat kutukan tersebut. Timmy lalu berkata bahwa semua orang akan mati sebagai penebusan atas dosa-dosa para tetua. Tiba-tiba pelayan bernama Anais membuka pintu ruang pengakuan dosa, membuat Timmy ketakutan dan langsung melarikan diri. Anais lalu membawa Charlotte pulang. Sementara di depan gereja, Timmy sempat melihat Edward dari kejauhan. Ia pun mengejarnya sambil memanggil-manggil Edward, hingga akhirnya menyadari bahwa kini dia sendirian di tengah padang rumput tinggi.
Sesuatu mendekat, tapi Timmy nyaris tak bisa melihat jelas wujud sesuatu tersebut. Makhluk itu melintas begitu cepat dan mencabik lengan Timmy. Panik dan ketakutan, Timmy terhuyung dan mencoba bersembunyi, tapi suara geraman yang semakin dekat menandakan bahwa dirinya telah ditemukan. Ketika tiba di kediaman Seamus, Alfred dan John diberitahu bahwa situasi kini semakin memburuk. Seamus membawa mereka ke sebuah kabin di hutan, tempat Timmy terakhir bersembunyi. Alfred yang masuk lebih dulu tampak begitu terkejut melihat isi di dalamnya sampai harus keluar sambil menahan mual. Sementara itu, John tetap memutuskan masuk dan melihat sendiri kondisi sebenarnya sisa-sisa tubuh Timmy yang tercabik-cabik. Ia menemukan selembar halaman Alkitab di saku Timmy dengan bagian tentang koin perak yang digaris bawahi. Keluar dari kabin itu, John menyatakan bahwa ini adalah serangan hewan buas, tepatnya serigala, dan secara mengejutkan Alfred pun memutuskan bahwa kasus hilangnya Edward ditutup dengan kesimpulan yang sama. Seamus terlihat kecewa dengan keputusan itu, sehingga Alfred menjelaskan bahwa negara sedang dilanda krisis kolera dan tak ada sumber daya untuk mengurus kasus seperti ini. Meskipun begitu, John mengajukan untuk melanjutkan penyelidikan sendiri, dan ya, Alfred tidak keberatan. Seamus lalu mengajak John memeriksa rumah dan menceritakan semua yang ia ketahui. John menyarankan agar jendela-jendela di lantai dasar ditutup dengan papan sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, John juga memutuskan tinggal di rumah keluarga Seamus dan malam harinya ia mengalami mimpi tentang orang-orangan sawah. Tapi dalam mimpinya, John terus menggali setelah menemukan kotak dan yang ia temukan selanjutnya adalah jasad Elma. Lalu terdengar seseorang memanggil dan John melihat seorang wanita yang sedang menggandeng tangan gadis kecil. Sempat teralihkan, John kemudian panik ketika melihat orang-orangan sawah membawa wanita dan anak itu. Segera John terbangun dalam kondisi terkejut dan langsung menyalakan lilin. Di samping tempat tidurnya ada sebuah potret yang menunjukkan sosok wanita dan gadis kecil sama seperti dalam mimpi, kemungkinan adalah keluarganya. Tak sengaja, John mendengar pertengkaran antara Seamus dan Isabel. Dari situ, John mulai menyadari bahwa Isabel dan Charlotte begitu terpukul akibat hilangnya Edward, hingga mereka tak lagi tunduk pada Seamus, yang sangat mementingkan ketertiban dan penampilan di atas segalanya. Keesokan harinya, saat makan bersama, Charlotte tiba-tiba bertanya apakah mereka semua akan mati. Akibat pertanyaan itu, Charlotte langsung mendapat teguran keras dari Seamus karena kata-kata tersebut tak pantas diucapkan di meja makan. John lalu memperhatikan ada noda seperti darah di pintu tempat Edward terakhir terlihat melarikan diri. Ia menggores sedikit bagian pintu itu untuk mengambil sampelnya. Di kamar, John melakukan pengamatan, mencoba meneteskan darah pada sampel yang ditemukan, dan hasilnya sangat mengejutkan. Terdapat struktur sel yang benar-benar aktif. Pengamatan itu terhenti karena suara pelan yang mencurigakan. John memutuskan untuk menyelidiki dan mengintip lewat celah papan yang menutup jendela. Di sana ia sempat melihat mata seekor makhluk misterius. Ia segera meminta Seamus untuk menyiapkan senapan, tapi ketika mereka membuka pintu, makhluk itu sudah tidak ada. John memperingatkan bahwa mereka harus membentuk kelompok pemburu, jadi Seamus mengundang para baron lain, namun mereka tidak begitu senang menerima perintah dari orang luar yang lebih muda, sampai John menyebutkan bahwa ia pernah terlibat dalam kasus serupa yang sangat terkenal, disebut makhluk buas dari Jivudan. Para baron tampak kaget mendengar bahwa kasus ini bisa jadi sama seriusnya. Mereka sempat mengusulkan untuk memanggil militer, namun John menjelaskan bahwa tidak ada yang datang tanpa bukti nyata atau konfirmasi lebih lanjut. Pernyataan itu cukup meyakinkan mereka. Akhirnya diputuskan bahwa seluruh warga desa harus tetap berada di dalam rumah dan menutup rapat jendela sampai makhluk buas ditangkap. Namun konyolnya, ada saja warga yang melanggar, seperti 3 orang yang tetap nekat pergi ke ladang dengan ragu dan takut. Salah satu di antara mereka, gadis bernama Annie, ikut bersama 2 rekannya Jacob dan Callum. Saat mereka mendengar suara aneh, Callum mengambil benda apapun sebagai senjata dan masuk ke hutan. Untuk memeriksa, Annie memanggil dengan panik, tapi sama sekali tidak ada jawaban.
Kini Annie yang justru mulai mendengar suara geraman lirih dan merasakan sesuatu melintas dengan cepat di sekitarnya. Ia lalu mencari Jacob dan menemukannya sedang membungkuk di dekat pagar dengan tatapan kosong tak merespon apapun. Annie perlahan mendekat dan dengan ngeri ia menyadari bahwa ada sesuatu sedang melahap tubuh Jacob. Annie pun berteriak sambil berlari, namun makhluk itu mengejar dan menjatuhkannya. Jacob? Tiba-tiba Callum muncul dan menyerang makhluk buas dengan batang kayu sambil berteriak meminta Annie segera lari. Percikan darah menyembur ke wajah, lalu gadis itu memberanikan diri untuk berdiri dan lari karena sadar bahwa hanya dirinya yang tersisa. Para tetangga kemudian menolong dan melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Namun, saat menyelidiki tempat yang ditunjukkan Annie, yang mereka temukan hanyalah sisa-sisa pakaian. John kemudian bertanya langsung kepada Annie apakah ia melihat makhluknya, tapi kesaksian gadis itu dianggap delusi karena menyebut bahwa yang ia lihat adalah seekor naga. Saat mengetahui bahwa Annie juga digigit, John segera meminta izin untuk memeriksa secara langsung sesegera mungkin. Namun sayangnya, saat tiba, semuanya sudah terlambat. Jendela kamar terbuka lebar, Annie sudah menghilang, dan ranjangnya dipenuhi noda darah. John lalu menjelaskan pada Seamus bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang mereka perkirakan. Ia meminta agar seluruh penduduk berlindung di gereja dan membangun barikade karena ia meyakini bahwa seluruh penduduk desa sedang diburu oleh sesuatu yang tak biasa. Sementara itu, di dalam hutan, Annie sedang menyeret tubuhnya yang mulai mengalami perubahan. Dengan ekspresi bingung, memohon air, lalu menjerit kesakitan ketika sesuatu muncul dari punggungnya. Ya, akar-akar yang tumbuh dari tubuh Edward kini juga tumbuh dari tubuh Annie dan mulai menarik gadis itu ke sungai, membungkus tubuhnya seperti kepompong. Malam harinya, semua warga mulai berbaris untuk masuk ke gereja, mengikuti arahan John. Karena sulit tidur, John berbincang dengan Isabel dan akhirnya membuka diri tentang masa lalu. Jagoan kita bercerita bahwa istri dan anaknya termasuk di antara korban makhluk buas dari Jivudan. Itulah alasan mengapa John kini mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki kasus-kasus serupa. Setelah tragedi itu, sekelompok Gypsy muncul dan mengakui bahwa kejadian tersebut adalah kutukan dari kaum mereka dan satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menggunakan perak milik Gypsy. Sebagai respon, Isabel mulai bercerita tentang pembantaian yang dilakukan atas perintah suaminya. Namun Seamus segera datang dan langsung memerintahkan istrinya agar tutup mulut. Keesokannya, John pergi sendirian ke hutan untuk mempersiapkan jebakan. Saat melewati orang-orangan sawah, John menyadari ada lubang pada tanah. Setelah bekerja keras menggali dan menyiapkan perangkap, kelelahan mulai mengaburkan fokus sehingga memunculkan ingatan-ingatan kelam. John pun sadar kembali ketika merasa sesuatu di dekatnya. John sempat melihat bayangan makhluk buas masuk ke dalam kabin, lalu ia segera siaga sambil berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Ketika makhluk itu keluar dari kabin dan menyerang, John segera menghindar dan makhluk pun tertusuk oleh pancang yang telah disiapkan. Ia lalu membungkus tubuh makhluk itu dan membawanya ke desa untuk diotopsi. Seamus dan warga lalu terkejut melihat wujud makhluk itu yang jelas-jelas bukan serigala. Namun John tampak tidak heran sama sekali. Ia memperingatkan bahwa tugas mereka tidak akan mudah. John mulai membedah tubuh makhluk buas itu hingga semua lagi-lagi terkejut ngeri ketika melihat sesuatu bergerak di dalam perutnya. Sebuah wajah muncul, tertutup lendir dan selaput, dan mereka segera mengenali itu adalah Annie yang ternyata masih hidup dan berusaha keluar. Namun John melarang siapapun menyentuh. Ia menegaskan bahwa para korban sudah tidak bisa diselamatkan dan jika kembali pun mereka tidak akan sama seperti sebelumnya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengakhiri penderitaan dengan cepat. Saat itu juga Annie menembus membran sambil merangkak dan menjerit, membuktikan bahwa apa yang dikatakan John memanglah benar. Don't touch it. Saul. Do it now.
Sebuah tembakan mengakhiri penderitaan Annie dan Seamus pun hancur membayangkan bahwa hal yang sama mungkin telah dialami Edward. John yang mulai kehilangan kesabaran langsung bertanya tentang wanita yang selalu muncul dalam mimpi yang dikubur di bawah orang-orangan sawah. Seamus tidak menjawab dan menolak percaya pada hal-hal mistis seperti kutukan. Ia bersikeras bahwa anaknya tidak terlibat dalam hal ini. Walau begitu, Seamus meminta agar tidak ada seorang pun yang memberitahu Isabel tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Edward, dan selain itu, Seamus bersumpah akan memburu makhluk buas sendirian karena menganggap semua ini adalah tanggung jawabnya. Menyadari bahwa melawan keputusan Seamus tak ada gunanya, John menunggu sampai Seamus pergi berburu bersama para bawahan, lalu melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya tertunda bersama Isabel. Isabel lalu menunjukkan foto yang diambil pada hari di mana para gypsy dibantai. John pun menceritakan tentang halaman Alkitab yang ia temukan dari mayat Timmy dan mengatakan bahwa kunci dari semua misteri ini terkubur bersama wanita itu dan semuanya berkaitan dengan koin perak. Pada saat yang sama, meskipun belum sepenuhnya, Charlotte pun angkat bicara. Ia menunjukkan halaman lain yang menjelaskan teori bahwa gigi perak itu terbuat dari koin yang dulunya diberikan kepada Judas. Charlotte juga mengungkapkan bahwa Timmy telah menyembunyikan gigi itu di bilik pengakuan dosa dalam gereja. John segera menuju ke sana, dan saat melihat sendiri benda itu, ia langsung meminta agar para warga memanggil tentara bayaran. Sementara Seamus dan kawan-kawan menunggu tanda-tanda kemunculan makhluk buas, Anais sedang mengambil pakaian dari jemuran. Anais terdiam ketakutan saat melihat dua cakar mengerikan di balik kain. Dia langsung berteriak saat angin menerbangkan kain dan menampakkan sosok monster yang sudah berdiri sangat dekat dengannya. Anais mencoba lari, tapi makhluk itu langsung menerkam. Setelah makhluk itu pergi, Anais menyeret tubuhnya masuk ke rumah dan mencoba merawat bekas gigitan seorang diri. Setelah dari gereja, John melelehkan gigi perak dan membentuknya menjadi 4 peluru. Saat Seamus kembali dari perburuan dengan suasana hati yang sangat buruk, Anais sudah berhasil menenangkan diri. Anais sama sekali tidak menceritakan soal serangan yang ia alami dan berusaha keras menahan rasa sakit sambil tetap melayani makan malam untuk keluarga Seamus. Namun, John melihat sprei yang berlumuran darah dan langsung masuk dalam keadaan terengah, menanyakan apakah ada yang hilang. Seamus buru-buru menghentikan sebelum sempat bicara lebih jauh di hadapan Isabel yang masih diliputi duka. John yang tak lagi menyembunyikan rasa bersalahnya mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Seamus, mengingatkan bahwa keluarganya sendiri juga dulu menjadi korban dari makhluk buas seperti itu. Seamus menyuruh John angkat kaki dari rumahnya, tapi John menolak, mengatakan ia akan menunggu di beranda sampai militer tiba. Malam itu, Charlotte meminta sang ibu untuk tidur bersamanya, sementara Seamus berjaga sendirian di ruang kerja. Di saat yang sama, Anais mulai mengalami proses perubahan di kamarnya. Suara-suara aneh mulai terdengar, membuat Seamus mengambil senapan dan naik ke atas untuk memeriksa. Pada saat yang sama, John masuk ke dapur untuk membuat teh dan meninggalkan senapannya di dekat pintu. Kamar Anais terlihat seperti kamar para korban lainnya, tempat tidur kosong dan ada bekas darah, hanya saja jendelanya tertutup. Seamus menyimpulkan bahwa Anais masih berada di dalam kamar, lalu mulai memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, ia diserang dari belakang hingga lilin yang dibawanya jatuh. Isabel mendengar ceret di atas kompor dan menuju dapur, tapi di tengah jalan ia menyadari bahwa Seamus sudah tak ada lagi di meja. Ia pun bertanya pada John apakah ia melihat suaminya. Saat itulah mereka mendengar suara tembakan. John bergegas dan mendapati makhluk itu sudah tergeletak di tengah ruangan, lalu ia langsung turun ke bawah. Isabel mulai berteriak, mengatakan bahwa tadi Seamus sempat melewatinya dan keluar menuju pintu depan. John memperingatkan bahwa api mulai menyebar, lalu mengejar Seamus, sementara Isabel diminta menjemput Charlotte yang saat itu sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Pada akhirnya John menemukan Seamus di kandang kuda. Di sana Seamus mengakui bahwa ia telah tergigit dan dengan tenang menyalakan api demi mencegah dirinya berubah menjadi monster. No, wait! Di waktu yang sama, Isabel berusaha membujuk Charlotte untuk keluar dari rumah, tapi saat itu juga ia melihat makhluk itu sedang menaiki tangga. Mereka pun cepat-cepat bersembunyi dan menunggu sampai makhluk itu lewat. Namun mereka tidak bisa berlama-lama karena api sudah membakar seluruh rumah dengan cepat.
Dengan langkah hati-hati, ketiganya, John, Isabel, dan Charlotte berhasil mencapai pintu depan. John memutuskan membawa mereka ke gereja, namun di tengah perjalanan, ia menyadari bahwa makhluk itu mengikuti mereka. Ia pun segera memerintahkan Isabel dan Charlotte untuk tiarap. Charlotte kaget bukan kepalang saat melihat bahwa salah satu tubuh yang tergeletak adalah neneknya sendiri, yang mana sebelumnya nenek Charlotte sedang dalam perjalanan kembali ke rumah. John hendak menembakkan peluru perak pertama, tapi makhluk itu tiba-tiba mundur, memberi mereka cukup waktu untuk mencapai gereja dengan selamat. Ayah Timmy kehilangan kesabaran begitu mendengar Seamus telah tewas dan bahwa rencana mereka kini hanya menunggu militer datang. Ia ingin segera keluar dan membalas dendam kepada makhluk itu. Namun John menjelaskan bahwa satu-satunya alasan mereka masih hidup adalah karena peluru perak yang jumlahnya sangat terbatas. Jadi mau tidak mau mereka harus menunggu hingga pagi agar memiliki peluang lebih besar untuk mengenai sasaran. Beberapa jam kemudian, saat semua orang sedang tidur, Isabel berdoa untuk keselamatan anaknya. Namun tak lama berselang, ia mulai mendengar suara lolongan dari luar dan perlahan mendekati pintu. Di sisi lain, terdengar suara Edward yang memanggil-manggil, memohon agar sang ibu keluar menolongnya. Dalam kepanikan dan harapan, Isabel mulai membuka kunci pintu. Semua orang terbangun karena suara itu, tapi tak cukup cepat untuk menghentikannya. Isabel menatap ke arah kabut tebal di luar dan menahan nafas saat akhirnya makhluk itu muncul. Para lelaki langsung menembak, tapi tak ada yang bisa menghentikan makhluk itu yang akhirnya menerobos masuk ke dalam gereja, membawa kekacauan dan kehancuran. John hendak melepaskan tembakan, tapi dirinya malah terkena seseorang yang terpental. Di tengah keributan, Isabel berteriak dan menolak lari dari anaknya sendiri, sehingga membuat wanita itu tergigit, dan John yang tak punya pilihan meminta maaf sebelum akhirnya benar-benar melepaskan tembakan. Peluru perak itu menembus tubuh Isabel lalu mengenai makhluk buas yang kemudian secara perlahan kembali ke wujud asli Edward. Keduanya tergeletak di lantai gereja hingga akhirnya Edward membuka matanya kembali. Namun sangat disayangkan, sang ibu tidak pernah bangun lagi. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu setelah tragedi di mana Edward tidak mengingat apapun yang terjadi dan John kemudian mengadopsi bocah itu bersama saudarinya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa Edward adalah perwira yang tertembak di awal video dan setelah peluru perak dicabut dari tubuhnya, Edward pun menghembuskan nafas terakhir. Dan tamat. Gaya film ini mirip dengan drama-drama sejarah yang kelihatannya indah tapi punya cerita yang kelam dan keras. Karena itu rasanya kurang tepat kalau film ini cuma disebut sebagai film werewolf. Ceritanya memang mengambil beberapa bagian dari legenda klasik manusia serigala, seperti kepercayaan bahwa orang yang digigit bisa berubah jadi manusia serigala kalau masih hidup setelah diserang. Tapi tidak hanya itu, film ini juga menyelipkan unsur budaya Rom dalam film disebut Gypsy yang seringkali dipakai sebagai latar eksotis dalam kisah-kisah horor seperti ini. Bagian ini menghubungkan antara konflik kelas, rasa takut terhadap orang luar, dan kolonialisme. Ada alur pembuka dan penutup yang terjadi pada Perang Dunia Pertama yang memang memberikan penjelasan tambahan di akhir cerita, meskipun tidak membuat filmnya jadi lebih dalam dan hanya sekedar trik cerita yang cerdas. Sebagian besar film ini berfokus pada satu wilayah saja, yaitu sebuah tanah milik keluarga kaya di pedesaan Prancis, yang dulunya mereka rebut dari kaum Gypsy. Dalam salah satu adegan paling mencolok di film ini, camp milik kaum Gypsy dihancurkan, ditampilkan lewat satu adegan panjang tanpa potongan yang memperlihatkan kehancuran dari kejauhan, membuat penonton merasa seolah menyaksikan kekejaman itu dari atas bukit tanpa bisa berbuat apa-apa. John pernah bertugas di Jifudan, wilayah yang dulunya juga diganggu oleh manusia serigala, persis seperti yang terjadi di keluarga Seamus sekarang. Waktu itu, orang-orang percaya bahwa serigala tersebut adalah bagian dari kutukan, dan setelah membalas dendam, kutukan itu harus disegel menggunakan perak milik kaum Gypsy. Kaum Gypsy yang sama disebut-sebut kemudian melakukan perjalanan ke arah barat laut, kemungkinan besar menuju tanah yang akhirnya direbut oleh keluarga Seamus lewat pembantaian.
Ya, Jivudan. Buat yang belum tahu, monster Jivudan adalah makhluk misterius yang meneror wilayah Jivudan di Perancis Selatan antara tahun 1764 hingga 1767. Dalam kurun waktu tersebut, ratusan serangan terjadi dan lebih dari 60 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas secara brutal. Para saksi mata menggambarkan monster ini sebagai sosok mirip serigala namun jauh lebih besar, berbulu kemerahan dengan garis gelap di punggungnya, serta kepala yang tidak sepenuhnya menyerupai binatang biasa. Beberapa menyebutnya menyerupai anjing besar atau bahkan singa. Makhluk ini diyakini menggigit leher korban dan sering menyerang dengan kekejaman yang luar biasa. Beragam teori muncul terkait asal-usul monster Jivudan. Sebagian meyakini bahwa ini hanyalah serigala besar atau hewan hibrida yang belum dikenal saat itu. Sementara teori lain menyebut bahwa makhluk itu mungkin hewan eksotis seperti hyena yang kabur dari kandang milik bangsawan. Ada juga dugaan bahwa monster ini hanyalah simbol ketakutan masyarakat atau propaganda pada masa itu, apalagi karena situasi sosial politik di pedesaan Perancis kala itu cukup rumit. Selain itu, legenda manusia serigala atau werewolf juga ikut menguatkan unsur mistis dari kisah ini, apalagi ketika kepercayaan terhadap tahayul masih sangat kuat di kalangan rakyat. Dalam menanggapi ancaman tersebut, Raja Louis XV mengirim pasukan dan pemburu profesional untuk mengatasi teror. Setelah berbagai upaya gagal, pada tahun 1767, seorang pria bernama Jean Chastel mengklaim telah berhasil membunuh monster tersebut. Meskipun begitu, identitas pasti dari makhluk itu tetap menjadi perdebatan hingga kini, dan sebagian kalangan percaya bahwa monster Jivudan mungkin tidak pernah benar-benar ada, melainkan hasil dari ketakutan kolektif dan cerita yang dibesar-besarkan. Kisah ini kemudian menjadi inspirasi berbagai karya budaya populer, termasuk film Brotherhood of Wolf yang menggabungkan unsur sejarah, fantasi, dan misteri. Hingga sekarang, monster Jivudan tetap menjadi salah satu misteri paling menyeramkan dan membingungkan dalam sejarah Prancis. Di bagian akhir film, terungkap bahwa kapten perang yang terluka di awal cerita sebenarnya adalah Edward yang telah dewasa. Peluru perak yang dikeluarkan dari tubuhnya menjadi penyebab kematian, menandai akhir dari kutukan yang telah menghantui keluarganya selama puluhan tahun. Kutukan itu sendiri mencerminkan dosa warisan, kejahatan yang dilakukan Seamus di masa lalu, ternyata berdampak hingga generasi berikutnya. Peluru perak di sini tidak hanya berfungsi sebagai senjata pemusnah, tetapi juga sebagai simbol penebusan atas dosa lama. Meskipun Edward sempat diselamatkan, kenyataannya ia tetap membawa sisa-sisa kutukan dalam dirinya hingga akhir hayat, yang memperlihatkan bahwa trauma bisa diwariskan dan terus mempengaruhi generasi berikutnya. Film ini juga menggambarkan bagaimana kekerasan dan kebencian yang tidak pernah ditebus bisa menciptakan lingkaran penderitaan yang berulang, kecuali ada keberanian untuk memutuskannya. Pada akhirnya, film ini menyampaikan pesan bahwa tindakan kelam di masa lalu memiliki konsekuensi nyata yang bisa menghantui masa depan. Melalui kisah kutukan, penderitaan, dan transformasi, film ini mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya penebusan, pengampunan, dan kesadaran akan dampak jangka panjang dari dosa yang diwariskan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!